pagi menjelang siang. Di sini saya akan menerangkan sedikit ilmu ataupun kualitas dari kapur kerang. Ini kapur kerang ini berasal dari kulit kerang yang dibakar hingga dia menjadi penetralan tanah. Tadi kita saksikan saudara-saudara, kita bagaimana sih sebenarnya khasiat kapur kerang ini. Di sini ini ada dua plastik di sini. Yang satu plastik yang putih ini berisi dolomit Galata. Ini dia Galata. Ini kapur kerang. Bahan bakunya dari kapur kerangnya, kapur kerang yang dibakar. Jadi begini saudara-saudara. Apapun ceritanya semua jenis pupuk itu bagus. Tapi ketika semua pupuk itu bagus, ketika memang tanah itu normal, apa yang kita pupukkan diserap dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tanah itu sudah normal, arti kata normal itu pH-nya harus 7%, ataupun kenaikan pH itu 7. Jadi gini, kita di sini kalau memupuk apapun ceritanya, kalau nggak organik kimia, Jadi begini, ayo kita perbandingkan sedikit bagaimana kualitas kapur kerang ini. Dia bandingkan ini dari yang kita pakai selama ini Galata ya, jadi berbuat dari batu. Misal kata ini teh gopek ya. Ini ibaratnya ini apa ya, organik lah, pupuk organik. Sebelum kita pakai organik, kita masukkan dulu misal kata ke dalam tanah, ataupun ini seputar demo, kita masukkan ke dalam air yang namanya Galata. Ini dia. Yang satu kita masukkan, kita coba kapur kerang, kita masukkan dalam air juga. Ini dia. Nah, baru kita pupuk. Misal kata ini teh gopek ini nggak punya bahan kimia, saudara-saudara, kita masukkan ke dalam Galata dulu ya. Yang satu, yang keduanya kita masukkan ke dalam kapur kerang tadi. Ibarat kita mupuk antara Galata dengan kapur kerang tadi. Bagaimana reaksi kedua ini? Mari kita sama-sama saksikan perkembangan bagaimana cara kerjanya kapur kerang dengan Galata tadi. Kita kacu ya. Ini dari Galata M100. Yang ini kita kacu dari kapur kerang tadi ya. Bagaimana penyerapannya antara kapur kerang dengan Galata tadi. Ini teh gopek tadi sama-sama kita masukkan ke sini. Bagaimana reaksinya, bagaimana dasarnya permainan dia untuk menyerap pupuk-pupuk organik tadi. Sebentar, kita saksikan sama-sama. Nah, mulai terlihat saudara-saudara kan? Kenapa ini terserap langsung, getah-getah teh terserap sama kapur kerang tadi. Arti kata, ketika zat asam tadi bisa ketinggian zat asam diturunkan menjadi pH 7, apapun yang kita pupukkan dalam tanah tadi terseraplah dengan yang namanya pupuk organik tadi. Kenapa ini? Diam aja. Ini pH Galata cuma 7. Kalau pH kapur kerang ini 12% ini pH-nya. Sehingga untuk mengendalikan penyerapan yang kita pupuk tadi, dia lebih cepat dibandingkan Galata tadi. Kan Galata ini bahan bakunya, maaf ini bukan jalan-jalan Galata, tidak. Ini kan bahan bakunya udah beda dari batu, bukan dari kapur kerang. Nah inilah kita sama-sama kita lihat. Begitu getah teh tadi ataupun pupuk organik tadi diserap. Kenapa? pH tadi, zat-zat asam tadi diusir dengan kapur kerang tadi, sehingga apa yang kita pupukkan terserap dia. Ini organik. Bagaimana kimia? Ayo sama-sama kita perhatikan. Kembali ke gelas yang kedua ini. Yuk kita tes. Kimia bagaimana? Kimia kita ambil contoh sedikit, ini betadin. Ini mengandung ada kimianya. Ya. Kita masukkan Galata M100 tadi ke sini. Ini dia. Kita masukkan kapur kerang. Dan satu lagi. Umpamanya nih, kita pupuk kimia ataupun kita nyemprot
pakai bromotson, pakai Roundup, kan masuk ke dalam tanah itu ter apa namanya menjadi beracun tanah tadi, sehingga pohon-pohon tadi kalau nggak kita normalkan menjadi racun ataupun jadi zat asam lah. Ibaratnya begini, coba makan. Lihat nih sama-sama. Ini Galata tadi ya. Kita masukkan misal kata inilah racun-racun tadi. Kimia-kimia tadi. Ini kapur kerang tadi. Yuk kita sama-sama kita kasih lagi. Ini Galata M100. Ini kapur kerang tadi. Yuk kita sama-sama kita saksikan. Lihat. Bagaimana ini reaksinya? Jadi Galata tadi bagaimana reaksinya? Tengok. Tetap yang namanya racun tadi dibandingkan dengan Galata dan kapur kerang tadi tetap ada di M100 tadi. Sedangkan kapur kerang normal kembali. Ibaratnya begini. Ketika kita kasih kapur kerang, tanah tadi menjadi normal 100%. Ketika Galata kita pakai, inilah perkembangannya. Masih berada di situ racun-racun tadi. Ini pengertiannya. Jadi ini perbandingannya. Ini organik, ini kimia untuk kapur kerang, ini organik, ini kimia untuk Galata. Perbandingannya itu bisa diartikan lagi lah ya. Inilah kekuatan kapur kerang ini 12% pH untuk mengangkat zat asam paling cepat dia menaikkan pH. Kalau JAM ini menurunkan pH, kapur apa ini Galata. Tapi kalau kapur kerang ini menaikkan pH. Inilah ilmu sedikit dari saya. Terima kasih.